Terima kasih Mas Pugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Frit Edward Siregar, Koordif Hukum Humas Datin Bawaslu Republik Indonesia. Yang saya hormati Mas Bagus, Ketua Bawaslu DIY, kawan-kawan Komisioner Bawaslu DIY, ada Mbak Wati, Mbak Cici, dan Mas Amir yang bergabung di daring Zoom. Sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, kawan-kawan Panwaslu CAM se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengadakan pilkada, juga kawan-kawan Panwaslu Desa se-DIY, serta juga ada beberapa kawan dari, saya lihat ada dari Sumatera Selatan tadi yang ikut gabung, juga ada banyak juga respon teman-teman di berbagai wilayah di Republik ini yang gabung join pada kesempatan pada sore hari ini. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Koordif, Pak Frit yang sudah berkenan untuk memberikan materi pada siang hari ini, akan memberikan materi pada siang hari ini, sore hari ini, yang mana pada sore hari sangat istimewa karena kita langsung dapatkan ilmu dari Pak Frit, nanti akan menyampaikan materi terkait membedah peraturan Bawaslu, PKPU nomor 5 tahun 2020. Jadi ada banyak tahapan yang krusial sesungguhnya yang nanti kita sebagai pengawas apa dan bagaimana yang harus kita lakukan di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Dan pengawasan harus tetap kita laksanakan. Untuk menghemat waktu, nanti saya serahkan ke Pak Fit. Teman-teman yang tidak bisa bergabung di Zoom, bisa bergabung atau join di Humas Bawaslu DIY lewat YouTube. Dan kawan-kawan nanti yang akan mengajukan pertanyaan silahkan via chat yang ada di aplikasi Zoom. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Fritz Edward Siregar untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Silakan Pak Fritz. Baik, terima kasih Pak Agus. Apa suara saya dapat didengar dengan baik? Sangat jelas Pak Frit. Ya, baik. Baik kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi, Pak Agus, anggota Bawaslu Provinsi, ada Bang Agus, ada Mbak Cici, ada Mbak Wati, dan mohon maaf kalau ada yang kawan-kawan yang lain yang saya nggak sebutkan namanya. Kawan-kawan mungkin ada Bawaslu Kabupaten Kota dan juga teman-teman pengawas pemilu kecamatan dan juga pengawas kelurahan desa serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Fritz Edward Siregar, saya anggota Badan Pengawas Pemilu dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan PKPU 5 tahun 2020. Sebenarnya sebelum dari PKPU 5 tahun 2020, mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Dan sebenarnya kalau menurut saya, PKPU 5 2020 dibandingkan dengan PKPU 2 tahun 2020 sebenarnya bedanya cuma masalah tanggal saja misalnya. Karena harus dilihat bahwa di dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 kan KPU telah mengeluarkan PKPU 2 tahun 2020 sebagai tahapan untuk melaksanakan Pilkada tahun 2020. Kemudian muncul SK 179 proses penundaan, kemudian muncul Perpu 2 tahun 2020 yang mengatakan bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020, sehingga PKPU 2 tahun 2020 secara tidak langsung tidak memiliki arti, karena secara tahapan semua berbeda. Kemudian terakhirnya, diundangkanlah PKPU 5 tahun 2020 pada saat kemarin, pada hari Jumat tanggal 12 Juni. Sehingga sejak PKPU 2
PKPU 5 tahun 2020 itu diundangkan, maka tahapan sudah akan berjalan dan kita sudah kalau dianggap rodanya kembali berputar lah, begitu kayak Bapak Ibu sekalian. Segala proses tunggu yang selama ini kita miliki, proses ketidakjelasan, akhirnya itu terselesaikan dengan diundangannya PKPU 5 tahun 2020. Jadi sebenarnya PKPU 5 tahun 2020 itu adalah mirip isinya, atau bukan mirip, hampir persis isinya sama dengan PKPU 2 tahun 2020, yang berbeda adalah proses penanggalannya. Kawan sekalian, Bapak Ibu yang saya banggakan, sebenarnya yang perlu kita diskusikan itu adalah terkait dengan PKPU pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam keadaan bencana non-alam. Itu sebenarnya yang kita perlu bahas untuk lebih lanjut dan perlu kita teliti satu persatu, karena itu sangat berhubungan dengan tugas-tugas dalam pelaksanaan kita. Nah, sebelum kita lanjut, apakah saya bisa dijadikan co-host? Ada yang mau saya presentasikan? Bapak Ibu host ini, coba dulu saya dibuka dia punya. Saya dijadikan co-host dulu, co-host. Ya, oke, terima kasih. Baik. Bisa dilihat presentasinya? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari berbagai negara yang terkena COVID kan ada yang negara yang melakukan pemilihan, tetap melaksanakan proses pemilihannya. Seperti Indonesia, kan bukanlah cuma Indonesia saja. Di berbagai belahan dunia itu ada dua tipe negara pada saat dia berhadapan dengan kasus COVID. Pertama, dia melakukan proses penundaan, ataupun yang kedua, dia tetap melaksanakan pemilunya, baik pilpres, pileg, pilkada seperti kita punya, ataupun juga untuk pemilihan legislatif di masing-masing tingkatan. Berbagai negara sebenarnya itu tetap melanjutkan proses pemilihannya dengan memperhatikan protokol COVID misalnya. Dari Australia, Kanada, Amerika, Swiss, Mali, Jepang, Chile, Islandia, Mongolia, Selandia Baru. Artinya adalah Indonesia tidak sendirian pada saat untuk menerapkan tetap melaksanakan proses pilkada tahun 2020. Tetapi kalau kita bisa melihat dari seluruh berbagai negara yang tetap melanjutkan proses pemilihan, apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu sekalian? Yang menjadi perhatian kita adalah, dan menjadi concern kita adalah, bahwa protokol standar penanganan COVID-19 itu selalu dipergunakan dalam setiap tahapan, dalam setiap tindakan, dalam setiap rapat, dan dalam setiap proses. Itu yang dilaksanakan. Ada berbagai negara yang melakukan pemilihan melalui kantor pos dan elektronik, yang ini belum kita lakukan di Indonesia. Melaksanakan tahapan menggunakan teknologi termasuk penghitungan suara, ini belum kita lakukan. TPS khusus untuk kelompok usia beresiko 60 tahun, itu belum kita lakukan. Kesempatan memilih dari rumah atau rumah sakit bagi ODP, PDP, ataupun OTG, itu tidak kita lakukan. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa memilih, tapi mereka tetap bisa memilih. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa yang menjadi PR daripada Bawaslu itu adalah bagaimana kita dapat melakukan fungsi tahapan, fungsi pengawasan tahapan dari berbagai tahapan yang masih akan kita laksanakan, baik untuk pemutaran data, kemudian verifikasi calon perseorangan, kemudian logistik, kemudian kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi.
Ada hal yang harus menjadi concern kita semua, Bapak Ibu sekalian. Concern pertama itu adalah bahwa, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa setiap kegiatan itu harus mengacu kepada standar protokol new normal COVID. Baik itu mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menyemprotkan disinfektan, menggunakan sarung tangan, dalam berkerumun, memegang benda logam, bersentuhan, menjaga jarak, mengkonsumsi makanan, berolahraga rutin, mengkonsumsi daya tahan, istirahat cukup. Ini menjadi hal yang menjadi protokol yang harus dilaksanakan. Siapa yang mengawasi pelaksanaan protokol ini adalah Bawaslu. Kenapa Bawaslu, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, pengawas kecamatan, desa, dan juga Bawaslu Kabupaten Kota, harus dilihat bahwa kita ini kan adalah menjaga agar prosedur, tata cara, dan mekanisme yang dilaksanakan oleh KPU itu dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Jadi, aturan apa saja? Harus lihat bahwa seluruh aturan yang dibuat oleh KPU melalui PKPU harus kita laksanakan. Termasuk juga standar protokol new normal COVID-19. Artinya adalah setiap ketidakpatuhan, baik oleh penyelenggara pemilu, baik KPU ataupun peserta pemilihan, yang tidak menerapkan standar protokol, itu harus kita jadikan sebagai temuan. Karena tidak sesuai dengan namanya standar, sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan protokol. Bapak, Ibu sekalian, selain menerapkan standar protokol kesehatan, maka hal kedua yang menjadi concern daripada pilkada ini adalah bagaimana untuk memaksimalkan teknologi dan informasi daring dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas pemilu. Bapak Ibu, sebelum ada COVID kita tidak bisa bertemu seperti ini, tapi sekarang karena situasi sekarang kita bisa bertemu dan bisa membahas berbagai hal melalui daring, dan itu juga akan diutamakan dalam berbagai kegiatan. Memang sekarang kita terus melakukan identifikasi mengenai kendala penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi. Kita tetap melakukan investigasi dan inventarisasi. Poin-poin mana, titik-titik mana yang juga terkait dengan pengawasan di masing-masing tahapan. Kita juga mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilihan dengan norma baru. Kita melakukan identifikasi kerawanan penyelenggaraan, misalnya dengan banyaknya kasus COVID, memunculkan banyaknya kasus bansos misalnya. Itu juga merupakan identifikasi yang perlu kita lihat. Kemudian juga bagaimana kita bisa memastikan bagaimana peran kita sesuai dengan standar tata laksana pengawasan. Bapak, Ibu sekalian, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa PKPU 5 tahun 2020 sudah diundangkan, tapi yang menjadi concern kita adalah mengenai PKPU pemilihan di dalam keadaan bencana COVID. Dan ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian kita semua dalam melakukan fungsi pengawasan. Saya akan memulai membreakdown daripada masing-masing pertahapan. Tahapan verifikasi dukungan calon untuk calon perseorangan itu kan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan sensus, verifikasi sensus. Verifikasi faktual dengan sensus. Itu adalah perintah daripada pasal 48. Nah, jadi proses verifikasi sensus, karena sensus, maka akan tetap dilaksanakan dengan melalui sistem door-to-door, dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan para calon perseorangan, dia akan diminta untuk mengumpulkan calon pendukungnya di masing-masing desa, sehingga teman-teman yang KPU yang melakukan metode verifikasi dapat bertemu. Dan yang ketiga, kalau tidak bertemu, maka akan dapat diutamakan melalui daring. Tetapi memang di sini menjadi poin persoalannya. Apakah
pengawas pemilu, Bapak Ibu, diberikan akses atau tidak oleh KPU pada saat melakukan fungsi verifikasi ini. Karena bisa jadi misalnya KPU mengatakan sudah ada verifikasi, tapi ternyata calon persoalan mengatakan kami belum pernah terverifikasi. Pada saat itu masuk ke dalam proses sengketa, apa bukti yang dapat kita terima terkait dengan bahwa proses verifikasi sudah dilakukan atau tidak? Ingat kembali ini melalui bisa lebih banyak lewat daring. Pertanyaan adalah apakah seluruh daerah DIY Yogyakarta misalnya seluruhnya terpenuhi akses untuk daringnya? Kan juga tidak gitu. Masih ada daerah-daerah yang masih tidak memiliki internet dengan baik. Kemudian kita akan melakukan pelaksanaan untuk tahapan pemutaran data. Kalau di sebelumnya pemutaran data itu akan dilakukan melalui door to door, maka ini akan dilakukan dengan berbasis dengan TPS. Dan sekali lagi akan mengutamakan media teknologi informasi. Ini salah satu poin yang penting dari PKPU terkait dengan perubahan proses untuk pemutaran data. Tahapan berikutnya yang menjadi poin itu adalah pendaftaran pasangan calon. Di mana kalau pendaftaran pasangan calon sebelumnya seringkali pasangan calon itu datang dengan membawa banyak rombongannya. Sekarang dibatasi, hanya boleh si pasangan calon dengan satu orang untuk membawa dokumen, dan dokumennya juga sudah keadaan tertutup dan nanti akan disemprot dengan disinfektan. Dari berbagai tahapan yang akan kita laksanakan dalam pilkada, poin yang sangat krusial terkait dengan yang memungkinkan tersebarnya COVID-19 ataupun tahapan yang perlu menjadi perhatian itu adalah tahapan verifikasi calon perseorangan. Itu kenapa untuk tahapan nantinya juga Bawaslu akan mengeluarkan Perbawaslu pengawasan, ada tambahan anggaran, dan Bawaslu sudah mengaktifkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa yang melaksanakan pilkada sesuai dengan SE nomor 0197. Oke, baik kawan-kawan semuanya. Untuk sesi pertama, saya akan buka 3 kesempatan untuk teman-teman di Gunung Kidul. Monggo silakan teman-teman Gunung Kidul, baik jajaran Bawaslu, Panwaslu Cam ataupun Panwaslu Desa, silakan untuk mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Kordif, Pak Fritz Edward Siregar, bersilakan. Ada dari Gunung Kidul? Halo. Dari Gunung Kidul ada angkat tangan? Kalau ada yang mau bertanya? Itu Mbak silakan angkat tangan bagi yang mau bertanya, biar dibantu untuk unmute di Zoom-nya.
Dari Gunung Kidul tidak ada? Oke. Izin bertanya, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak, bertanya. Izin, Pak. Halo, halo. Izin, Pak. Nah, silakan Eko Sujarno, silakan. Baik, Pak. Di lewat chat atau lewat sini, Pak? Lewat suara, Pak? Silakan disampaikan langsung. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika semuanya dilakukan dengan menggunakan protokol COVID-19, tentunya kan di sini peran partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana Bawaslu menyikapi itu dan tingkat partisipasi masyarakat ini kan sangat ditentukan dalam menyukseskan Pilkada 2020 ini. Nah, gimana seharusnya? Kemudian yang kedua terkait dengan asuransi ataupun kita kan sebagai petugas yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang di bawah yang langsung bersentuhan ataupun langsung berhadapan. Nah, bagaimana dari Bawaslu sendiri itu adakah jaminan yang bukan hanya jaminan ataupun protokol COVID, tapi juga jaminan kesehatan ketika nanti semoga kan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, bagaimana? Apakah kita ada jaminannya untuk kita? Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Sujarno. Ada dua hal yang disampaikan, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, bagaimana apakah ada jaminan kesehatan untuk penyelenggara. Oke, kita tampung dulu Pak Frit. Saya mau beri kesempatan lagi ke Sleman. Silakan Sleman. Izin, Pak. Dari Sleman mungkin? Dari Sleman, monggo. Pak. Dari Sleman, Pak. Boleh Mas siapa? Mas Wandri. Dari Sleman, Pak. Oke. Izin, Wandri. Pak. Silakan, Mas. Oke, sebentar. Mas Arjuna dulu. Mas Arjuna Siregar, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan pimpinan, di dalam Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, itu ada pasal terkait dengan pemeriksaan dengan acara cepat. Sementara di Perbawaslu 14 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur sampai wali kota dan wakil kota, itu tidak ada klausul atau pasal terkait dengan pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, apakah memungkinkan dalam revisi Perbawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran pemilihan, khususnya di masa COVID ini, dapat diakomodir pemeriksaan dengan acara cepat tersebut, khususnya untuk memenuhi kebutuhan jajaran Panwas Etok di lapangan, khusus untuk tahapan-tahapan tertentu. Misalnya, tadi yang dicontohkan ketika pada saat pemungutan suara di TPS, KPPS-nya tidak mengindahkan protokol COVID. Sementara waktu proses pemungutan suara itu sangat terbatas. Apakah kita biarkan saja selaku jajaran pengawas atau kita proses sebagai pelanggaran administrasi? Jikapun iya, tentu membutuhkan proses yang cepat prosesnya. Nah, oleh karena itu, apakah memungkinkan dalam proses revisi nanti ini diakomodir terkait dengan pemeriksaan acara cepat ini? Kemudian di sisi lain, kalau kita melihat kasusnya, apakah ketika jajaran pengawas ad hoc dari KPU di lapangan ini tidak mengindahkan saran-saran ataupun imbauan ataupun rekomendasi nanti akan dikeluarkan oleh jajaran pengawas pemilu di lapangan ini, dapat juga kita kategorikan sebagai pelanggaran kode etik misalnya, karena tidak bekerja secara profesional sesuai dengan tugas yang sudah diberikan kepada mereka. Demikian pimpinan, sedikit pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa hal tadi terkait pemeriksaan cepat, apakah bisa diakomodir.
Yang kedua, ketika ada jajaran KPU di tingkat bawah tidak melaksanakan tata cara, prosedur dan seterusnya, apakah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etik. Nah, lebih begitu. Sebelum berikutnya, saya beri kesempatan pada teman-teman di Bantul. Bantul, silakan. Ternate izin host. Oke, untuk mohon maaf nanti yang sesi yang kedua nanti kita beri kesempatan untuk teman-teman yang di provinsi yang lain. Untuk yang ini mohon maaf kita berikan kesempatan yang Izin ya, sisi kedua Ternate host. Oke, untuk Bantul ada yang mau ditanyakan teman-teman Bawaslu Kabupaten Bantul atau Panwaslu Bantul atau Panwaslu Desa Kabupaten Bantul? Ya, Bapak. Oke, silakan Mbak Deno. Oke. Ya. Pertama, terkait dengan pelanggaran protokol COVID. Apakah kalau kita sepakat bahwa itu pelanggaran administrasi gitu, yang memang dilakukan nanti rekomendasi itu berarti subjeknya KPU dan jajarannya, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang itu di luar prosedur, misal ada kegiatan yang mengkampanyekan atau bukan mengkampanye, masyarakat yang berinisiasi mengundang bakal calon bahkan pada saat ini, tapi melanggar protokol COVID gitu. Walaupun ini juga berkaitan dengan kampanye di luar jadwal, saya kira mohon penjelasannya Bapak, seperti apa, terus subjek hukumnya siapa, dan itu termasuk pelanggaran apa? Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggaran kan pada saat beberapa tahapan bisa jadi pelanggaran itu bukan dilakukan oleh penyelenggara, tapi bisa masyarakat, bisa tim kampanye, bisa panitia, dan seterusnya. Bagaimana dengan proses mekanisme penindakan pelanggarannya? Subjeknya, penentuan subjeknya itu seperti apa? Tindak lanjutnya seperti apa? Itu yang kedua. Selanjutnya, untuk mekanisme penyelesaian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, ketika dilakukan secara daring. Halo? Iya, saya dengar Mbak Deno, lanjutkan. Ketika dilakukan secara daring, apakah bagaimana dengan mekanisme dokumen berkas penanganan pelanggaran dan penyelesaian proses sengketa? Padahal kita kan harus memeriksa secara detail, secara nyatanya, faktanya seperti apa berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum begitu. Saya kira sementara itu, Bapak. Terima kasih. Oh ya, satu lagi berkaitan dengan izin. Kalau dulu di pemilu 2019 namanya STTPK. Ketika ada kampanye harus ada prosedur istilahnya pemberitahuan ke penyelenggara maupun kepolisian begitu. Nah, untuk mekanisme ke depan, saya di PKPU 5 saya tidak melihat detail seperti apa dan siapa yang ke depan akan bisa membubarkan kegiatan-kegiatan yang memang itu belum tahapan, pertama, di luar tahapan, kedua yang tidak sesuai dengan aturan, misal tidak sesuai dengan protokol COVID. Saya kira itu Pak Agus Yassin sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Deno. Tadi ada beberapa hal terkait STTPK, terkait subjek hukum, terkait bagaimana ketika siapa yang berwajib
penanganan membubarkan terkait kegiatan di luar tahapan dan seterusnya. Silakan Pak Kordif untuk merespon beberapa pertanyaan dari Gunung Kidul, dari Sleman, dan dari Kabupaten Bantul. Ya, baik. Terima kasih kawan-kawan. Ini yang kadang-kadang saya buat bangga nih sama kawan-kawan nih, kawan-kawan pengawas kabupaten, kecamatan, sama juga untuk di seluruh desa. Banyak pertanyaan itu belum diatur sama PKPU. Kayak tadi seperti ditanyakan Mbak mengenai soal SCTP-nya, ya kan? Bagaimana tindak lanjut untuk kampanye daring saja? KPU itu belum mengeluarkan protap. Ya kan? Kenapa? Karena sekali lagi PKPU mengenai pemilihan dalam keadaan bencana belum diundangkan, dan memang masih banyak berapa loophole-nya gitu. Karena misalnya tidak boleh ada lagi pertemuan di ruangan terbuka. Jadi semuanya ada di ruangan tertutup. Itu pun maksimal 20 orang. Bagaimana seandainya yang hadir itu 21 orang? Yang mungkin akan terjadi untuk menindaklanjuti tadi pertanyaan juga yang sebelumnya, bahwa kemungkinan kita akan mengeluarkan banyak rekomendasi yang kita kirimkan kepada KPU terkait bagaimana kinerja untuk menjaga protokol kesehatan COVID ini gitu loh. Apakah mungkin itu dijadikan sebagai etika? Mungkin saja. Nah, karena harusnya dilihat begini, kawan-kawan. Saya yakin kan kawan-kawan semua sudah tahu mengenai apa itu pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur. Coba kalau kita hapuskan COVID-nya, pokoknya kita tidak membayangkan COVID gitu. Ada bagaimana sebuah tata cara dan mekanisme dalam di TPS. Dan tata cara itu tidak dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PKPU. Kan kita harus menjadikan itu sebagai sebuah temuan. Jadikan itu sebagai sebuah laporan. Dan sekarang ada protokol kesehatan COVID yang harus kita laksanakan. Dan itu harus kita laksanakan. Jadi, apakah nanti kita akan mengeluarkan banyak rekomendasi? Banyak. Karena kan kita harus lihat idenya, ide dasar kenapa kita tetap melaksanakan Pilkada tahun 2020. Idenya adalah dalam menjaga kualitas demokrasi untuk agar tetap proses pemerintahan tetap berjalan, tidak banyak PLT di bulan Februari 2021, dan dalam rangka untuk menjaga hak politik para pemilih, hak politik para calon, dan juga hak keselamatan warga negara, maka protokol kesehatan harus dilaksanakan. Jadi, pilkada itu prasyaratnya adalah protokol kesehatannya. Jadi tanpa ada protokol kesehatan, kira-kira pilkada tidak bisa dilakukan. Jadi protokol kesehatan itu menjadi prerequisite kenapa sebuah kegiatan, kenapa sebuah tahapan itu dilaksanakan. Itu poinnya. Kemudian tadi pertanyaan mengenai acara cepat. Seingat saya, acara cepat itu cuma ada di pemilu, Pak. Itu tidak ada acara cepat dimungkinkan di dalam pilkada. Jadi, di dalam pilkada yang mungkin ada persidangan, itu cuma ada di penyelesaian sengketa dan di TSF untuk money politik. Kalau pelanggaran administrasi, itu tidak ada persidangannya. Karena untuk di pilkada, di dalam pelanggaran administrasi, yang kita keluarkan adalah rekomendasi, bukan putusan. Kemudian tadi berkaitan dengan asuransi dan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, itu adalah bagian daripada anggaran tambahan yang kami minta.
KPU meminta 4,7 triliun, Bawaslu 479 miliar, atau 10% dari yang diminta oleh KPU. Dan salah satu komponennya adalah selain komponen sarung tangan, disinfektan, masker, dan itu adalah penambahan honor misalnya, dan juga untuk di BPJS Kesehatan. Kalau saya tidak salah, sebenarnya semua sudah sampai di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apabila ada sesuatu yang terjadi, ada BPJ Ketenagakerjaan. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama Pak Agus. Sedangkan untuk BPJS Kesehatannya, itu yang sekarang kami mintakan tambahan anggarannya kepada Kementerian Keuangan. Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan bakal calon. Ini kan selalu pelanggaran ataupun selalu diskusi yang nggak pernah selesai gitu loh. Bakal calon itu selalu mempergunakan kesempatan yang ada. Dan selalu kita sampaikan, kita baru dapat melakukan proses penegakan pada saat telah menjadi calon. Untuk jadi bakal calon, kita mempergunakan konsep pencegahan. Tinggal disuratin kepada lembaga yang mengundang, kita minta untuk tidak dilakukan lagi. Karena, kembali lagi, unsurnya tidak terpenuhi kalau unsurnya adalah bakal calon. Terasa semua pertanyaan sudah saya jawab sepertinya Pak Agus? Oke, baik Pak Korif. Masih ada waktu Pak Korif? Mungkin beberapa pertanyaan lagi. Saya akan memberi kesempatan untuk Kabupaten Progo dan Kota Yogyakarta. Setelah itu nanti Mas Wandri ya. Mas Wandri dulu deh. Ya, tadi sudah dari tadi. Oke, silakan Mas Wandri. Ya, terima kasih Mas. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Mas ya? Kedengaran. Okay. Ya. Izin Juniwandri dari Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Nah, pertama yang mau kita sampaikan kepada pimpinan, ini kan hari ini kan tahapan pemilihan lanjutan sudah mulai hari ini, juga pengaktifan Panwascam, juga termasuk sekretariat lah. Tentu dalam sebuah regulasi yang namanya protokol COVID itu tetap harus menjadi norma dalam setiap tahapan. Nah, yang kita harapkan adalah ketika seandainya COVID itu tidak ada, proses pencegahan, pengawasan, dan penindakan kita saja, itu banyak mengalami kendala dan juga banyak temuan maupun laporan. Kita berharap ke depan bahwasanya dalam setiap regulasi baik berbawaslu itu celah-celah yang melemahkan atau ruang kosong itu agar diperkuat. Misalnya dalam proses COVID ini, ketika anggota Bawaslu Kabupaten atau Panwascam atau PKD itu terpapar COVID, nah itu bagaimana proses pelaksanaan atau pengambilan tugasnya seperti apa. Itu tentu harus diatur sedetail mungkin. Nah, sehingga proses pengawasan dan pencegahan itu bisa berjalan dengan maksimal. Yang kedua mengenai pengadaan alat pelindung diri atau APD ini pimpinan. Nah, bagaimana nantinya ketika tanggal 24 Juni itu di Kabupaten Sijunjung ada calon perseorangan, kita kan PKD itu kan melakukan pengawasan verifikasi dukungan perseorangan. Ketika kita di pengawas pemilu ini belum ada APD, masker, hand sanitizer atau segala macamnya, apakah kita tetap melakukan pengawasan verifikasi faktual atau kita tidak melakukan pengawasan? Nanti kalau tidak kita kerjakan tugas kita juga nanti yang akan dikode etikkan oleh pihak-pihak lain. Mungkin dua itu pimpinan. Saya kembalikan Mas. Terima kasih kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait APD dan terkait regulasi yang kaitannya dengan COVID. Oke, berikutnya dari Kulon Progo. Ada yang mau disampaikan? Setelah itu nanti kota dan saya membuka untuk setelah Kulon Progo dan Kabupaten Musirawas, Pak. Cukup, Mas Agus. Oke, Mas Panggih, silakan. Cukup.
Oh cukup? Oke, baik. Untuk Kota Yogyakarta? Untuk Kota Jogja? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Arca. Selanjutnya kami masih beri kesempatan pada peserta Zoom meeting pada sore hari ini. Ada dua pertanyaan lagi, silakan monggo. Di mana? Silakan. Oke, dari Kalasan. Benar ya, Kalasan? Ya, Mas. Ya, Pak Masam, silakan. Suaranya mohon maaf nggak bisa kita dengar. Oke, silakan Mas disampaikan. Masih belum mendengar kita suaranya. Awas Pak, izin. Oke baik. Silakan dari mana tadi Mas. Mas Aswi itu Pak, atau Mas Fafa? Mas Fafa, oke, Mas Fafa, Mas Ja'far. Oke, silakan Mas Fafa. Oke, suara belum termonitor Mas Fafa. Kita belum mendengar suaranya Mas Fafa ini. Musirawas Pak, izin tanya. Sebentar, mohon tunggu sebentar, masih nunggu Mas Wafa ini. Halo? Suaranya belum terdengar. Coba Mas Wafa. Oke, karena mungkin ada kendala ini ya, mungkin di chat aja Mas Wafa. Nanti ada pertanyaan lewat via chat aja nanti. Silakan. Belum bisa mendengar suara dari Mas Wafa? Ini. Assalamualaikum Pak. Dari sambil nunggu nanti bisa kalau ada kesempatan siapa ini yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Assalamualaikum. Mas Haris. Ya, ini Haris Kamara. Ya, ini atas nama ini sebetulnya Mas. Bukan Haris, Pak. Sugito PPD Timur Detis. Haris itu HP-nya punya. Ya, kami absen atas nama Sugito, SPD dari PPD Jetis. Oke, silakan Mas. Dengan nama Haris. Ya, Mas Sugito, silakan Mas Sugito. Iya, saya terlambat ini karena kesalahan teknis. Jadi saya absen saja, Pak. Presensi saja. Oh, begitu. Oke, baik. Anak buahnya Mas Nuril itu, Pak. Presensi. Oke, baik. Mas bergabung. Mas Wono? Harta. Mas Wono, silakan. Buat Musirawas izin bergabung, Pak. Siapa ini, Mas Joni? Oke, Mas Joni. Mas Joni, silakan Mas Joni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mas Joni, silakan. Ya, ini ada sedikit pertanyaan Pak untuk masalah kita di sini di Musirawas itu kan untuk menghadapi kandidat, salah satunya adalah jadi bagaimana menyikapinya agar meminimalisir penyalahgunaan atau anggaran bantuan dari COVID itu sendiri dengan Mas Joni, maaf Mas Joni, suaranya agak putus-putus, bisa dibantu lagi Mas Joni? Ya, ini mohon maaf, ini dari Musirawas, Kabupaten Musirawas. Salah satunya untuk kandidat itu salah satunya ada petahana untuk ini pertanyaan dari kami, ini dari Panwascam Kecamatan Sumberharta, itu masalah bagaimana untuk menyikapi atau untuk meminimalisir penyalahgunaan dana COVID dengan dana kampanye. Dalam artian segini,
sejauh ini mungkin bisa dinilai kadang oke, kalau untuk sekarang kan belum itu apa namanya, belum jadi calon atau masih aktif. Namun secara tidak langsung itu kesannya sudah start duluan gitu. Jadi mencuri start kampanye gitu Bapak. Jadi maksudnya gimana kita untuk menyikapinya atau cara untuk meminimalisir untuk pengawasan terhadap petahana. Itu Pak mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Doni. Selanjutnya yang untuk sesi yang kedua, Mas Wafa masih bisa kontak lagi, Mas Wafa? Mas Wafa? Bisa mendengar? Oke. Mas Wafa sepertinya Mas Wafa, Mas Farudin. Oke. Oke, cukup. Apa cukup dulu mungkin ya? Oke. Halo. Oke, baik. Silakan Mas Wafa. Ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin pimpinan, tapi backlight dulu katanya. Mohon izin pimpinan, yang saya pertanyakan mungkin yang paling mendasar ya ketika berbicara pengawasan daring, ketika tadi yang paling ekstrim adalah dengan pengawasan daring, apakah Bawaslu sudah menyiapkan secara teknologinya? Karena berbicara teknologi sekarang itu sangat cepat. Untuk pengawasan, kalau hanya mengandalkan perangkat-perangkat atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada, banyak kendala. Seperti kali ini saja, kita contohnya Zoom ini saja, gitu kan. Ini kan yang paling populer. Gitu kan. Ini sangat terkendala. Apakah mungkin ada persiapan-persiapan ataupun barangkali secara teknis untuk teknologi lebih mutakhir gitulah kira-kira. Karena jangan-jangan nanti para peserta pilkada dari calon-calonnya itu punya tim yang punya teknologi lebih canggih. Karena kalau berbicara maya itu kan berbicara teknologi yang tentu saja bukan sederhana ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan Pak Kordif, Pak Fritz untuk merespon 3 pertanyaan dari Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dari daerah Sumatera juga, dan terakhir dari Mas Wafa dari Kalasan. Silakan Pak Kordif. Baik kawan-kawan, terima kasih Pak Agus dan kawan-kawan sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf saya tidak bisa lebih lama, setelah ini saya akan segera lanjut lagi dalam rapat yang berikutnya, tapi saya menunjukkan semangat daripada kawan-kawan untuk dalam melakukan fungsi pengawasan. Kalau kita melihat bagaimana fungsi, itu yang selama ini menjadi awal selalu diskusi kita dengan KPU. Misalnya, seandainya semuanya itu memakai daring, di mana akses untuk kepada Bawaslu-nya? Kita harus diberikan akses, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak punya langsung aplikasi yang langsung memonitor setiap percakapan dan memonitor setiap tahapan. Bagaimana proses pemutahiran secara daring, bagaimana proses verifikasi pencalonan melalui daring yang dilakukan KPU, KPU juga tidak ada kasih tahu bagaimana software yang dipergunakan. Caranya bagaimana? Pakai WhatsApp, pakai Zoom, KPU saja belum ada gitu loh. Maksud saya ini adalah bagian daripada ongoing proses kita gitu loh. Dan kita juga melakukan proses bagaimana caranya kita bisa melakukan fungsi pengawasan dengan daring. Karena bagaimanapun juga tetap kita melaksanakan fungsi pengawasan secara konvensional gitu. Dan kalau kita melihat proses kan tidak semuanya pelatihan dan itu kan dilakukan secara daring. Apakah Bapak Ibu yang PKD ataupun yang Panwascam semuanya akan diberikan pelatihan secara daring?
apakah bisa dimengerti. Yang pelatihan yang secara langsung saja kita masih banyak tidak mengerti. Artinya bukan berarti bahwa semuanya 100% daring. Tetap harus ada yang offline-nya gitu loh. Tetap ada offline-nya untuk bisa melaksanakan fungsi untuk pelatihan. Jadi itu bagian daripada ongoing proses bagaimana kita bisa dapat melakukan fungsi pengawasannya. Dan kembali lagi kita bertanya kepada KPU, Anda mau melakukan verifikasi calon perseorangan, apa dia punya aplikasi yang dipergunakan. Terus yang kedua, dengan Pak Juni, ini salah satu PR terbesar kita, Pak Juni. Sebelum kami bisa memastikan para pemilih selamat, apakah Bapak Ibu tidak melihat bahwa kami juga punya tanggung jawab untuk memastikan Bapak Ibu juga dapat bekerja dengan baik dan aman. Itu kan juga PR kami terbesar. Dan bagaimana proses, apakah Bapak Ibu akan melakukan pengawasan tanggal 24 Juni, harus ada perlengkapannya? Harus ada. Gimana caranya? Nanti kami pikirkan. Apakah nanti dana dari Kementerian Keuangan turun? Apakah nanti kita memakai dana talangan dari APBN? Apakah kita memakai dana dari APBD? Kita akan lihat bagaimana caranya. Yang pasti Bapak Ibu turun melakukan verifikasi calon perseorangan harus dengan protokol kesehatan gitu loh. Dan itu adalah itu adalah tanggung jawab moral kami gitu loh, kepada Bapak Ibu sekalian gitu loh, yang harus kami jaga. Dan bagaimana seandainya ada seorang pengawas yang terkena COVID? Kami tidak dalam posisi bahwa pada saat Bapak Ibu kena COVID langsung kami PAW kan. Kami tidak dalam posisi seperti itu. Kalau Bapak Ibu misalnya kena COVID dan kami berharap itu tidak, maka kan kita ada mekanisme pergantian, ada Perbawaslu 1 2020 junto Perbawaslu 3 tahun 2020 soal pergantian. Kalau yang Bapak Ibu sedang sakit atau terkena COVID, maka tidak melaksanakan tugasnya selama 2 minggu sampai ada proses penyembuhannya, ataupun sampai ada dipastikan bahwa dia tidak dapat bekerja, sehingga sampai dapat dipastikan bahwa dia bisa bekerja. Untuk kawan-kawan yang di pengawas kecamatan dan juga pengawas kelurahan desa kan, itu dimungkinkan, karena kan Bapak Ibu kan bersama kita kan bukan dalam waktu yang sebentar, kan ada 7 bulan dan 9 bulan gitu. Jadi kan ada proses benar Bapak Ibu akan sembuh dan akan bisa kembali kepada kita. Itu yang menjadi persoalan adalah misalnya yang terkena positif itu adalah pengawas TPS. Kan pengawas TPS-nya masa kerja kan 27 hari. Nah, bagaimana kalau misalnya dia terkena positif mendekati hari saat menjelang beberapa hari sebelum hari pemungutan suara. Di situ kita harus mencarikan PAW-nya. Yang kedua untuk Pak Joni, ya tadi yang soal untuk bagaimana Pak Joni mengenai soal bagaimana kepala daerah yang mempergunakan caranya, itu kan kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa pasal 71 itu kan adalah setelah penetapan calon. Nah, kembali lagi, setelah penetapan calon. Jadi harus ada paslonnya dulu. Itu adalah perintah pasal 71 ayat 1 dan 71 ayat 3. Apakah dia tidak dapat ditindak? Bukan berarti tidak dapat ditindak, kan masih ada undang-undang anti korupsi, masih ada undang-undang pemerintahan daerah, atau persoalannya Bapak Ibu tabung dulu, dia punya persoalannya. Sampai nanti tanggal penetapan calon, tanggal 23 September, baru kasus yang ada bisa diangkat gitu loh, pada saat sudah menjadi calon. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih nih atas tanggapan yang disampaikan. Hampir 200 orang juga yang hadir di Zoom kita pada siang hari ini, dan mungkin banyak yang di YouTube. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak dalam diskusi kita yang berikutnya. Terima kasih.
Kawan-kawan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kordi atas pencerahannya pada sore hari ini. Selamat melanjutkan tugas negara untuk berikutnya. Sukses dan sehat dan bahagia selalu. Kawan, terima kasih. Kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, terima kasih atas partisipasi pada diskusi sore hari ini. Seluruh Bawaslu Daerah Istimewa Jogja mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bawaslu Kabupaten Kota, kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia yang sudah memantau atau sudah mengikuti acara Zoom pada sore hari ini. Semoga sehat, semoga bahagia dalam melaksanakan pengawasan di Pilkada Serentak 2020. Akhirnya kami wakili sahabat-sahabat dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.